Pernah kepikiran nggak kenapa dari dulu banyak kasus korupsi impor pangan? Sebenarnya yang salah impornya atau prosesnya? Soalnya banyak red flag dalam sistem impor pangan Indonesia karena tertutup, panjang, ribet deh pokoknya. Katanya, neraca komoditas jadi solusi biar impor lebih transparan, cepat, dan datanya akurat. Tapi apa implementasinya sesuai sama klaim pemerintah? Yuk, cari tahu faktanya bareng Chips Ring Hub. Coba bayangin kamu udah janjian mau makan all you can eat di resto beef Jepang. Tapi pas nyampe, daging sapinya nggak tersedia karena surat keterangan impornya belum keluar. Dulu, masalah kayak gini sering terjadi untuk impor pangan seperti daging sapi, gula, produk hortikultura, dan beras. Karena importir mesti bikin izin impor dan prosesnya lama, panjang, berbelit lagi. Pelaku usaha impor harus bolak-balik bikin izin impor ke banyak instansi karena aturannya beda-beda. Kadang setiap mengimpor harus ulangi lagi prosesnya dari awal. Akibatnya proses impor rentan keliru, bahkan rawan korupsi. Agar proses impor lebih transparan, cepat dan akurat, pemerintah memperkenalkan sistem baru dengan neraca komoditas atau NK. Neraca komoditas adalah sistem pengumpulan data kebutuhan dan persediaan suatu komoditas. Mekanisme neraca komoditas seperti ini. Pelaku usaha cukup mengajukan rencana impor ke sistem SINAS NK atau Sistem Nasional Neraca Komoditas. Lalu, kementerian dan lembaga teknis mengisi data kebutuhan pasokan nasional dan meninjau neraca sementara. Hasil tinjauan dibawa ke rapat koordinasi teknis dan ditetapkan pada rapat koordinasi terbatas lintas kementerian. Kelihatannya emang lebih simpel dari sistem lama, tapi gimana realitanya? Menurut penelitian Chips, neraca komoditas emang bikin proses impor lebih rapi dan transparan. Tapi, soal keakuratan data, NK belum memenuhi fungsinya. Pertama, proses izin lebih lambat dari sistem lama. Butuh waktu 1 bulan, bahkan lebih, agar surat izin impor bisa diterbitkan. Kedua, data ketersediaan belum akurat dan kurang sesuai dengan kebutuhan industri dan UMKM. Ketiga, jika perlu revisi, prosesnya panjang dan lambat. Hal ini membatasi kebutuhan pasar dan industri yang fleksibel. Ini rekomendasi Chips. Sebaiknya, pemerintah menghilangkan sistem kuota impor seperti neraca komoditas agar UMKM bisa akses kebutuhan produksi lebih mudah dan murah. Karena bukannya memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung UMKM, neraca komoditas justru menghambat masuknya komoditas penting. Jika tetap ingin memakai neraca komoditas, pemerintah perlu mempercepat proses perizinan, revisi kuota, dan memperbaiki data ketersediaan. Jika masalah-masalah NK belum dibenahi, sebaiknya pemerintah jangan dulu menambah komoditas baru ke dalam sistem NK. Gimana? Punya pendapat lain soal sistem impor di Indonesia? Share pendapatmu di kolom komentar.